sebelumnya akan sedikit diulas mengenai latar belakang dari pengembangan pada tugas akhir ini. Dimulai dari capaian pembelajaran lulusan, yaitu adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan. CPL ini memiliki 4 domain, yaitu sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. CPL ini perlu diukur sebagai bagian dari usaha untuk dapat melihat pemenuhan capaian pembelajaran program studi oleh mahasiswa. Untuk metode pengukurannya sendiri, CPL ini ada 2, yaitu yang pertama pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Adapun yang diterapkan pada pengembangan aplikasi ini adalah pada pengembangan yang langsung saja. Pengembangan langsung ini dilihat melalui pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dari ujian, tugas, kuis, dan lain-lain. Pengukuran CPL secara langsung ini dapat memberikan gambaran yang lebih akurat dan terukur terkait pemenuhan CP oleh mahasiswa yang dapat mengevaluasi kurikulum pembelajaran untuk program studi. Selanjutnya, untuk proses perumusan CP ini dimulai dari pembuatan atau perumusan capaian pembelajaran lulusan oleh program studi. Kemudian nanti CPL ini akan diterjemahkan menjadi IK atau indikator kinerja supaya dapat terukur ketercapaiannya, karena CP itu masih belum bisa terukur. IK ini nanti akan punya rubrik penilaian masing-masing untuk dapat menentukan nilai atau scoringnya. Dari IK ini kemudian nanti akan dipetakan ke mata kuliah yang berhubungan atau relevan terhadap pemenuhan CP, dan kemudian akan dibentuk tujuan pembelajaran dari mata kuliah tersebut. Nanti dari tujuan pembelajaran tersebut kemudian akan dipetakan ke asesmen atau rencana asesmen pada mata kuliah tersebut. Proses pengukuran CPL secara langsung ini memang memberikan manfaat dalam gambaran yang lebih akurat dan juga terukur mengenai pemenuhan kompetensi mahasiswa pada program studi. Namun di pengukuran CPL secara langsung ini ada kompleksitas di baliknya yang tidak bisa diabaikan. Yang pertama, pengukuran langsung ini kan melibatkan banyak komponen pengukuran nilai seperti tadi tugas, kuis, dan lain-lain yang perlu dikelola oleh dosen secara cermat. Yang kedua, untuk penggunaan dokumen seperti spreadsheet Microsoft Excel itu menjadi kendala di mana hierarki untuk komponen pengukuran CPL ini rumit, sehingga agak sulit untuk memetakan dan melakukan pengukuran jika menggunakan dokumen spreadsheet. Selain itu, penggunaan dokumen juga rentan mengalami perubahan format yang sudah ditentukan untuk setiap program studinya. Kemudian dari sisi kaprodi ini atau koordinator program studi perlu melihat hasil jejaring pemetaan komponennya dan melihat hasil ketercapaian pengukuran CP-nya oleh mahasiswa dari pembelajaran sehari-hari. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi apabila ada bagian yang perlu perbaikan. Nah, maka dari permasalahan yang sudah dipaparkan sebelumnya, solusinya kami adalah dengan mengembangkan aplikasi pengukuran CPL ini dengan menerapkan Key Performance Indicator atau KPI. KPI ini adalah indikator kinerja utama ini adalah nilai yang dapat terukur untuk menunjukkan ketercapaian dalam mencapai tujuan. KPI ini nantinya dapat dilihat pada dashboard Kaprodi sehingga dapat melihat kinerja mahasiswa dari keseluruhan aspek pembelajaran. Nah, dengan KPI ini, Kaprodi juga dapat mengukur dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di masa yang akan datang. Adapun rumusan masalah dari latar belakang yang sudah dipaparkan, yaitu yang pertama, proses penyusunan komponen pengukuran CPL menggunakan dokumen spreadsheet rentan mengalami perubahan atau ketidaksesuaian format yang telah ditentukan antara program studi satu dengan yang lainnya. Yang kedua, pengelolaan data komponen CPL yang kompleks termasuk pada pemetaan antara IK,
tujuan pembelajaran. Selain itu diperlukan melihat hasil jejaring pemetaannya yang tidak bisa dilakukan jika menggunakan dokumen. Yang ketiga, dalam perencanaan asesmen ketercapaian tujuan pembelajaran oleh dosen pengajar itu harus sesuai dengan rubrik penilaian pada masing-masing IKAP yang sudah dipetakan. Yang keempat, koordinator program studi tidak dapat melihat kinerja mahasiswa terhadap pemenuhan CP dari hasil pengolahan nilai asesmen MK. Adapun tujuan dari pengembangan aplikasi ini yaitu mengembangkan aplikasi yang dapat mengukur pemenuhan CP program studi mahasiswa secara langsung selama masa pembelajaran. Hasil akhirnya nanti dari pengukuran akan dibantu dengan dashboard yang menerapkan KPI dan melihat ketercapaiannya berdasarkan komponen mahasiswa, jurusan, prodi, dan angkatan. Kemudian akan masuk ke pembahasan analisis, dimulai dari use case diagram. Ini use case diagram pada aplikasi pengukuran CPL ada 3 aktor. Untuk primary aktornya ada prodi sama dosen, dan secondary aktornya unit P2 FPP. Dan use case di sini ada total ada 16 use case. Sebagian use case ini membahas tentang mengelola data masing-masing komponennya seperti CPL, IKAT, mata kuliah, mahasiswa, dan sebagainya. Kemudian untuk sebagian lainnya membahas tentang pemetaan dan pengukuran serta menampilkan hasil pengukuran dalam bentuk dashboard. Ya, izinkan saya melanjutkan slide yang akan membahas mengenai prototype, tapi kita akan jawab terlebih dahulu. Ya. Sekarang saya akan membahas pemetaan CPL ya, atau seluruh komponen yang akan terlibat pada aplikasi pengukuran CPL ini. Dimulai dari CPL sendiri yang bentuknya memang masih abstrak ya, masih terlalu umum bunyinya. Karena umum ini, maka kita harus membuat komponen baru yang bisa merincikan ya, apa saja yang tadinya abstrak menjadi bisa diukur atau bisa dinilai. Di sini ada satu domain capaian pembelajaran yang dinamakan keterampilan umum, mulai dari KU1 sampai dengan KU9, yang nanti akan diturunkan ya, diterjemahkan dari CP itu menjadi indikator kinerja. Satu capaian pembelajaran itu bisa memiliki lebih dari satu indikator kinerja. Lebih dari satu indikator kinerja ini karena memang yang tadinya abstrak itu sebetulnya bisa dipecah menjadi beberapa penilaian yang komponen, yang nantinya indikator kinerja ini sendiri bisa juga sebetulnya dipetakan ke capaian pembelajaran baik. Selanjutnya, dari masing-masing indikator kinerja ini memiliki rubrik untuk menilai kemampuan mahasiswa itu sudah mencapai level mana. Di sini untuk contohnya kita mempunyai 5 level rubrik ya, mulai dari sangat kurang sampai dengan sangat baik, atau bisa juga nanti berubah sesuai dengan kebijakan yang ada di program studi. Nah, setiap rubrik ini sebetulnya memiliki rentang nilainya masing-masing. Jadi pengukuran bagaimana caranya mahasiswa itu ada berapa banyak ya mahasiswa yang masuk ke kategori sangat kurang itu bisa dilihat dari rentang nilainya. Jadi jika mahasiswa mendapatkan nilai sekian, apakah itu masuk ke rentang nilai 3 atau 4, itu nanti bisa dilihat dari rentang nilainya tadi. Selanjutnya, setelah pemetaan tadi dari indikator kinerja yang memiliki rubrik, koordinator program studi atau ketua program studi akan memetakan indikator kinerja ini ke terhadap mata kuliah. Jadi nanti setiap mata kuliah itu bisa memiliki lebih dari satu indikator kinerja, yang pastinya itu juga akan disesuaikan dengan capaian pembelajaran yang ada di mata kuliah. Apakah itu sudah relevan atau belum? Nanti setelah dipetakan di mata kuliah, indikator kinerja ini akan diturunkan ya oleh dosen atau pengajar menjadi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini posisinya adalah komponen yang paling ujung yang berada pada mata kuliah, dan deskripsinya itu memang
menunjang ya apa saja kemampuan atau keterampilan yang harus dikuasai oleh mahasiswa pada mata kuliah tertentu. Dan setiap tujuan pembelajaran itu memiliki nilai masing-masing yang akan berhubung pada indikator kinerja. Nah, tahap terakhirnya itu adalah di mana dosen atau pengajar memetakan tujuan pembelajaran ini pada asesmen pembelajaran. Asesmen pembelajaran ini sebetulnya adalah beberapa kuis, beberapa tugas, ujian, atau mungkin tugas besar yang ada di mata kuliah tertentu, dan itu memang dirancang oleh dosen, dan setiap rencana pembelajaran ini akan dipetakan untuk memenuhi tujuan pembelajaran yang sudah dirancang oleh dosen pengajar. Dan terakhir, ketika mahasiswa sudah menyelesaikan misalkan beberapa rencana pembelajaran, nilai-nilai yang akan diperoleh tadi akan dihitung berdasarkan bobot dan didapatkan angka ketercapaian tujuan pembelajarannya. Untuk perhitungan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh berikutnya adalah materi terkait konsep perhitungan dan distribusi nilai pada masing-masing komponen. Kita dimulai dari pemungutan antara IKA dan ATP. Sebelumnya kan kita sudah melihat bahwa pemungutan itu sudah ada untuk mata kuliah komponen di sini antara IKA 1 dengan TP 1, 2, 3 itu memiliki bobot 3, 2, sama 1. Nah, nanti di sini itu akan dihitung terlebih dahulu bagaimana ketercapaian dari bobot itu senilai maksimal. Nah, cara menghitungnya ialah sum dari bobot atau sigma dari bobot, nilai semua bobot kemudian dihitung. Nanti setiap bobot yang ada dibagi dari total bobotnya sehingga mendapatkan nilai satu dari bobotnya. Bisa dilihat di sini kalau misalkan nilai 1 itu sama, bobotnya jadi 0,196, begitu juga 2 dan juga 3. Berikutnya ini adalah nilai asesmen pembelajaran pada 5 sampel mahasiswa. Di sini ada Ahmadiyah Ridwan, Adila, Aludin, Anata, dan Andre. Itu nilainya masih bentuknya random karena memang tidak didasarkan pada apapun. Dan berikutnya ada pemetaan nilai ke asesmen pembelajaran dari masing-masing TP terkait. Kita bisa lihat bahwa di pemetaan di sini untuk TP1 itu assignment-nya itu hanya ada di A2 sama A3, sedangkan komponen yang kosong itu tuh berarti tidak dipetakan. di A1, A4, A5 itu kosong. Nah, ini petakan itu ada di A2, A3, 1 dan A2 itu yang tidak ditulis. Nah, kita bisa melihat bahwa nilai yang ada pun di sini hanya ada di A2, A3 dan juga yang tulis. Nah, kemudian nanti TP1 itu dikelompokkan, nilainya itu dikelompokkan jadi berdasarkan TP1. Nah, itu nanti nilai akhir itu adalah jumlah dari kelompoknya di TP1. Kemudian nanti dari hasil dari nilai akhir itu dijumlahkan kembali untuk melihat seberapa ketercapaian mahasiswa Ahmadiyah Ridwan pada mata kuliah yang satu. Di situ kecil, di bawah ada 0,80, itu berarti nilainya 80%. Nah, ini adalah versi singkat dari ketercapaian TP berdasarkan Ahmadiyah Ridwan Andawa. Nah, ini kan TP1 itu kan TP1, TP2 itu tuh sebenarnya ada di beberapa IKA. Nah, kemudian semuanya dijumlahkan, nanti hasilnya seperti ini adalah versi singkatnya. Nah, kemudian ini adalah perubahan diagram dari ketercapaian yang telah didapat sebelumnya. Nah, kemudian ini ketercapaian TP dari 5 mahasiswa pada mata kuliah 1. Gunanya ini itu untuk mengukur apakah TP itu di tingkat prodi itu seperti apa. Nah, ini adalah nilai rata-rata ketercapaian mahasiswa pada mata kuliah 1 dari 5 sampel mahasiswa. Dan ini adalah bentuk diagramnya seperti itu. Kemudian di sini masuk ke mata kuliah 2. Kenapa kita menggunakan 2 mata kuliah? Karena untuk menghitung komponen yang di atasnya seperti IKA dan juga CP, kita butuh mata kuliah pembantu lainnya, ya, atau intinya tuh mata kuliah yang CP-nya juga berbeda gitu. Dari mata kuliah 2 ini pun TP-nya berbeda, dan juga CP dan IKA pun ada yang sama dengan di CP1, ada juga yang berbeda. Nah, ini adalah ketercapaian rata-rata TP mahasiswa pada mata kuliah yang kedua. Nah, kemudian ini adalah bentuk diagramnya. Kemudian selanjutnya kita akan cerita tentang untuk mulai naik ke komponen yang di atasnya, yaitu IKA. Bagaimana cara kita distribusi nilai dari TP ke masing-masing IKA pada mahasiswa pada Ahmadiyah Ridwan Andawa. Nah, pertama-tama kita harus mengelompokkan terlebih dahulu ada di mana saja IKA terkait. Di sini IKA 1 ada di mana saja, CP-nya dan juga IKA mana aja gitu. Nah, kemudian setelah semua didapatkan, kemudian jumlahkan nanti dari nilai akhir dibagi dari nilai maksimum, dan hasilnya itu adalah 0,79 atau 79%. Nah, kita bisa dilihat di sini adalah versi singkatnya bahwa IKA dari 1 itu nilainya 79, seperti yang kita lihat di sini bahwa nilai akhirnya pun 0,79 atau 79. Dan sisa nilai IKA keluarnya itu adalah
hanya ikut aja berdasarkan pengelompokan. Nah, ini adalah bentuk diagram dari hasil ketercapaian mahasiswa Ahmadiyah Ridwan Iryawan pada lomba mata kuliah untuk nilai indikator kinerja. Nah, dan juga untuk menghitung, untuk bisa melihat bagaimana ketercapaian IKA dari prodi, itu kita menggunakan 5 sampel mahasiswa untuk pada 2 mata kuliah. Nah, ini hasil rata-rata nilai ketercapaian IKA dari 5 sampel mahasiswa dari 2 mata kuliah. Ini nilai awalnya dan ini adalah nilai rata-ratanya. Nah, setelah indikator kinerja didapatkan, maka nanti kita akan mendistribusikan kembali untuk menjadi rubrik. Rubrik ini tuh sebagai yang memberikan parameter bahwa apakah nilai dia tuh baik, buruk, sedang, ataupun sangat baik dan juga sangat kurang. Nah, dari sini kalau misalkan kita lihat di sini, ini tuh dipetakan berdasarkan CP dan juga MK-nya masing-masing. Bisa dilihat bahwa IK 1 kan sebelumnya kan panjang ya, karena ini tidak dipetakan berdasarkan CP dan juga MK. Sedangkan kalau misalnya untuk masuk rubrik, berarti dia tuh harus berdasarkan CP-nya masing-masing, meskipun nanti di MK2 ada CP 1, tapi karena kita ini ingin melihat rubriknya, otomatis dia tuh harus dikelompokkan berdasarkan CP-nya masing-masing. Nah, ini untuk CP 1 di IK 1.1. Nah, ini adalah hasil yang didapat berdasarkan CP 1 pada rubrik untuk mahasiswa Ahmadiyah Ridwan Iryawan. Nah, bisa dilihat bahwa misalkan IK 1 sampai 31 itu ada pada CP 1. Dan ini nilainya bahwa yang didapatkan ialah karakteristiknya ada yang sedang, ada yang tinggi dan juga sangat tinggi. Untuk badan 1, apa yang tadi dikatakan oleh Aldrin itu ada yang sangat kurang dan juga kurang. Nah, kemudian ini adalah distribusi hasil IK dari ke dalam rubrik berdasarkan CP 1 dan dibentuk ke dalam diagram. Nah, kemudian setelah kita berbincang tentang IK, maka berarti posisi yang ada di atas ini itu ialah capaian pembelajaran. Nah, karena CP1 ini tidak ada di mata kuliah lain, karena kita menggunakan sampel di 2 mata kuliah juga, jadi kita bisa langsung menghitung bahwa misalkan CP1 itu berarti nilainya segini, jadi langsung dihitung berdasarkan IK-nya. Jangan kalau misalkan kita bicaranya tentang CP2 yang terikat dengan 2 mata kuliah, maka kita harus memisahkan terlebih dahulu mana yang CP2 yang terikat dengan mata kuliah yang pertama, mana CP2 yang terikat dengan mata kuliah yang kedua. Nah, seperti ini. Jadi kan kalau di sini, kalau untuk yang CP1 karena terikatnya hanya pada 1 mata kuliah, jadi dia tuh bisa langsung dihitung, bisa langsung selesai. Nah, di ini ada nilai 21% itu ialah nilai akhir dibanding nilai maksimum atau nilai 100. Nah, itu hasilnya itu 0,79, kemudian dari 0,79 itu dibentuk dari 27%. Jadi 21% itu adalah 27%-nya dari 0,79, hasilnya 21%. Nah, kemudian untuk itu total CP2 seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa itu harus dikelompokkan terlebih dahulu mana MK1 dan juga mana MK2. Nah, ini adalah untuk mata kuliah 1 untuk CP2, nanti nilainya tuh 0,81 dan nilai 11% dari 0,81 itu ialah 9%. Kemudian begitu juga dengan total CP2 pada mata kuliah 2. Nah, ini adalah nilai akhir CP1 setelah dilakukan penilaian pada Ahmadiyah Ridwan Iryawan. Nah, tadi kan nilainya tuh pada CP1 itu 21%. Maka ketika dipetakan di bobot antara CP ke M1, nilai akhirnya itu ialah 21%. Dan nilai maksimumnya itu adalah 27%. Nah, kemudian ini adalah bentuk diagram dari CP1 yang didapat dari Ahmadiyah Ridwan Iryawan. Nah, untuk CP2 kita bisa melihat karena dia itu terpetakan dari 2 MK, jadi terlihat bahwa penilaiannya pun didapat dari 2 MK nilai akhirnya. Nah, kemudian yang terakhir ada CP2, ini adalah proses bagaimana penilaian 100%-nya untuk CP2. Dan ini adalah hasil tercapaian CP pada MK untuk 5 sampel mahasiswa. Sebenarnya ini tidak terlalu penting karena mungkin ini tuh hanya coba-coba aja gitu. Ini yang terakhir adalah diagram dari 5 sampel mahasiswa. Mungkin itu yang terkait pesan. Oh, benar.
Jadi pada aplikasi ini sebetulnya akan ada 3 pengguna ya. Jadi yang pertama itu adalah pencipta WPP, kemudian ada dosen, selanjutnya ada koordinator program studi. Ini untuk tampilan P2SFP ketika masuk ke dalam aplikasi, dan yang ditampilkan itu sebetulnya memang masih ada yang harus disesuaikan ya dengan pihak mitra, terutama untuk apa yang harus ditampilkan pertama kali. Jadi yang pertama kali di sini untuk sementara itu adalah jurusan dengan prodinya masing-masing, dan untuk sementara yang mengelola itu adalah mengelola pengguna ya. Jadi di sini termasuk dosen dan bagaimana mereka ini akan diberikan role, apakah mereka adalah staf PDWP atau koordinator program studi adalah PDWP-nya sendiri. Kemudian ada di sini membandingkan ya kinerja kurikulum di sebuah program studi, karena salah satu tujuan adanya penjaminan mutu di perguruan tinggi itu adalah memastikan kurikulum yang berjalan pada program studi itu bisa sesuai dengan capaian lulusannya atau outputnya ya, yang diharapkan. Salah satunya itu adalah bisa membandingkan kurikulum antar di satu prodi itu bisa dibandingkan kurikulumnya yang satu itu bagaimana kinerjanya dengan yang lain. Dan yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Tur, adanya rubrik, dan sempat saya juga singgung mengenai berapa banyak mahasiswa yang masuk ke kelompok rubrik kurang sekali, misalnya ada sekian juga sekian, itu nanti akan ditampilkan di sini juga. Jelas ini untuk yang PDWP, kemudian untuk yang koordinator program studi, karena tujuan aplikasinya adalah pengukuran asesmen CPL, maka harus ada sebetulnya pengelolaan ya, fitur pengelolaan data-data yang dibutuhkan seperti capaian pembelajaran, indikator kinerja sampai dengan rubriknya, mata kuliah, kemudian pemetaan yang tadi disinggung juga sebelumnya, ada dari IK ke MK, kemudian mata kuliah ke CPL, dan terakhir itu data mahasiswanya sendiri. Jadi setelah ini ditambahkan, bisa kita mau merancang ya, menambahkan data kurikulum baru ya, maksudnya dalam konteks di sini ada CPL, indikator mata kuliah sampai dengan mahasiswanya, itu nanti koordinator program studi atau kaprodi bisa melihat ada beberapa kurikulum yang tentunya memang pernah berjalan, sedang berjalan, atau sedang masuk peninjauan. Jadi tadi setelah dirancang itu sebetulnya tidak bisa langsung dijalankan. Nah, setelah itu selesai, data-data yang ditambahkan tadi sudah masuk, itu kan masih masuk ke masa peninjauan, jadi belum sepenuhnya difinalisasi itu berjalan. Jadi koordinator program studi sebetulnya masih bisa adjust data, menambah atau mengubah ya sedikit, atau mengganti tadi pemetaannya. Di sini juga ada fungsi di mana koordinator program studi itu setelah memetakan indikator kinerja pada mata kuliah, itu nanti akan terhubung ya ke tampilan dosen, karena tugasnya dosen pada lingkup mata kuliah adalah menerjemahkan indikator kinerja menjadi tujuan pembelajaran dan menentukan bobotnya. Nah, di sini juga setelah tujuan pembelajarannya itu dirancang, diterjemahkan oleh dosen, itu tidak bisa langsung disimpan ya, atau diterapkan pada mata kuliah. Jadi perlu ada proses validasi dulu, dan nanti akan diperiksa oleh koordinator program studi apakah itu bisa disetujui atau ditolak berdasarkan yang relevansinya antara PP atau tujuan pembelajaran dengan indikator kinerja yang ada pada mata kuliah itu. Mungkin untuk selanjutnya itu ada dashboard ya mengenai indikator kinerja. Beberapanya itu memang
dibuat sementara seperti ini, tapi nanti akan ada penyesuaian lebih lanjut dengan pihak Federal Fairplay. Jadi kita bisa melihat dari skala capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu nanti akan memiliki indikator kinerja apa aja, dan satu-satu itu bisa dilihat berdasarkan rubrik ya, berapa banyak mahasiswa yang masuk kelompok rubrik mana tadi. Dan selanjutnya itu bisa kita lihat juga di tingkat mata kuliah ya serupa, tapi ini lebih detail, jadi lingkupnya bukan angkatan tapi di mata kuliah, dan mungkin nanti kita ada tambahan di skala mahasiswa. Bisa dilihat ketercapaian tujuan pembelajarannya yang ukurannya pada mahasiswa itu seperti apa. Kurang lebih mungkin untuk prototipe sekilas dulu seperti itu. Kan yang jawab. Ya, sebelumnya izin buat rekomendasi. Oke, caranya pertama, ini saya baru tahu prototipe setelah di ini, kalau di dokumen tidak terasa, sama sekali tidak terasa. Kayak saya lihatnya kayak biasanya waterfall gitu, atau biasanya apa strawberry prototipe gitu. Tapi kalau prototipe kan biasanya harusnya sudah jadi ini ya, si sigmanya pun udah flow bentuknya, bukan kayak gini. Sebetulnya bisa Pak tadi. Ya, kalau bisa bikin video jadi presentasinya lebih siap. Oke. Tadi ya prototipe nggak terasa gitu. Dan di presentasi lebih fokus ke problem ya. Jadi saya nanyanya ke problem tentang ini. Dan mungkin ada kritisi terkait ini penggunaan grafik. Kenapa pakai ini? Oke, pertama dari sisi ini, dibandingkan tingkat satu ini lebih baik ya. Dari sisi pemahaman CP dan kawan-kawan. Harusnya tuh yang halaman 20 dulu tuh yang dipresentasikan. Di sini tentang alur bisnis, pengukuran CPL secara langsung, baru ke perhitungan-perhitungan. Kalau tanpa ini saya nggak ngerti flow-nya, tiba-tiba ditunjukkan perhitungan ini apa gitu ya. Terus yang terakhir malah di halaman berapa sama sekali tidak terlihat itunya, hasilnya terlalu kecil gitu. Oke lah. Jadi pertama, kalau dilihat dari BPM ini ya, membuat komponen pengukuran CPL ini dosen atau koordinator program studi itu berarti KPK, Kaprodi. Oke. Menginput data MK dari mahasiswa, memetakan penggunaan CPL, meninjau TP, membuat TP MK yang diampu, disetujui, bicara assessment dan kawan-kawan. Jadi di sini kan dari sisi jurusan ada dua user ya, dosen dan koordinator program studi. Oke. Sekarang dari sisi dosen, untuk memasukkan ini kan satu dosen biasanya banyak MK ya. Nah itu dari strategi kalian seperti apa? Karena jujur kalau dosen diberikan aplikasi lagi gitu kan, pasti awalnya ini banyak tugas, bisa nggak import gitu atau apa gitu. Ini kalian seperti apa strategi? Apa
mungkin saya ingin jelas juga apakah yang tadi tujuan pembelajaran atau kemana Pak maksudnya? TP dulu, ini kan dosen hanya TP. Ya. Sebetulnya ya seharusnya bisa ya untuk mempermudah, tapi untuk sementara yang kita rancang itu adalah menambahkan secara manual dulu. Oke, jadi diperhatikan ya, jadi satu dosen itu bisa banyak MK ya. Satu TP itu bergantung pada jumlah minggu ya, biasanya 14 minggu. Hitung aja ya, dari 5 MK kali 14. Terus si ini koordinator program studi meninjau TP itu seperti apa proses bisnisnya? Kalau tadi itu memang tidak dilampirkan di laporan Pak. Ya. Tapi kalau berdasarkan yang ada di prototipe itu, jadi setelah tujuan pembelajaran tadi dirancang oleh dosen, itu harus disesuaikan dulu ya, misalnya divalidasi apakah itu sudah sesuai, sudah relevan kan dengan indikator kinerjanya. Apabila sudah, baru bisa disetujui dan digunakan oleh dosen dan dipetakan ke rencana asesmen ya. Kalau misalkan belum, ya mungkin nanti ada proses adjustment atau penyesuaian lagi revisi terhadap deskripsi atau pematangan. Oke. Setahu saya, koordinator program studi itu tidak memahami domain masing-masing dosen, jadi ada penengahnya adalah KPK ya. Biasanya ya, terutama tujuan pembelajaran, kalau tujuan pembelajaran komputer grafik misalnya, suruh yang ninjau Pak Lukman. Pak Lukman gimana misalnya 3 dimensi apa gitu ya, tengah 3 misalnya gitu ya. Kalau saya itu serah Bapak aja gitu kan ya gitu ya. Jadi mungkin ada tambahan satu user lagi meninjau itu seperti apa gitu, atau meninjau itu hanya administratif gitu, atau meninjau itu ada konten yang harus dibaca terlebih dahulu karena itu kan hubungannya sama IK-nya itu ya. Mungkin sedikit ya Pak ya, yang KPK ini kan itu termasuk ke kebijakan ya pusatnya. Jadi memang dari penyebutan di P2MTP di sini masih belum melibatkan KPK gitu. Jadi kita tidak menambahkan rules-nya, karena kalau nambah rules nanti jadi kebijakan kan gitu. Tapi nanti ini bisa jadi pertimbangan kalian ya, kata 101 nanti ketemu klien itu mungkin bisa ditanyakan gitu ya sebagai usulan, karena memang nanti akan berkaitan langsung dengan buku panduan. Ya. Ini tadi yang sudah dijelaskan, ini yang CP dan IK itu kan abstrak gitu ya. Terus kan ada IK yang fokus ke ini ya, kayak komputer grafik misalnya, IK-nya fokus ke pemahaman dari konsep gitu. Nah, ini berarti ini mah nggak jadi batasan atau gimana saat ini? Kan ini masih yang apa ya, istilahnya level atas ya. Kalau level yang detail gitu, kayak memahami transformasi geometri misalnya, kan itu nggak ada tuh. Apakah dosen harus membuat sendiri terlebih dahulu bentuknya? Oh iya, Seperti apa? kalau itu Pak, karena sebetulnya itu bentuk IK ya Pak Ya. atau misalkan kalau di atasnya lagi itu bentuknya CP. Nah nanti dosen yang menerjemahkan dari IK untuk mata kuliahnya bisa dilihat Pak pada ini Pak, halaman 24 di situ tuh ini mah saya dibantu dengan ChatGPT ya Pak deskripsinya. Pokoknya itu udah mulai masuk untuk membahas terkait di cloud computing TP antara IK sama TP. IK itu tadi yang terkait IK satu itu pembahasannya memiliki pengetahuan yang mendalam tentang konsep manajemen data termasuk pengumpulan penyimpanan dan 24 halaman. Deskripsi IK satunya ada di halaman 22. Nah, deskripsi IK itu kan itu memiliki pengetahuan yang mendalam tentang konsep manajemen data termasuk pengumpulan, penyimpanan, keamanan, dan pemulihan data serta praktik terbaik dalam mencegah plagiarisme. Nah ini IK itu sebenarnya bisa diletakkan di mata kuliah lain. Nah di salah satunya itu ada di mata kuliah ekonomi itu ada, kalau saya lihat di RPS-nya
Nah, nanti dari situ kemudian diterjemahkan menjadi TP yang menjadi benar-benar cakupan udah kecil banget, udah mengkerucut hanya untuk pada cloud computing, mata kuliah cloud computing seperti itu. Oke, kalau mau pakai cloud computing, pakai RPS yang udah dipikir aja, jangan pakai ChatGPT ya. Biar ini biar nyata gitu. Oh, baik. Nah, ada saya ngajarin ini kan, ya kan ya. Tapi gitu ya, tolong di oke, jadi saya bisa bikin sendiri sesuai dengan ini. Dan ada ini yang nggak dijelasin nanti kan TP itu kan ada bobotnya. Oke, nah itu bobot penting karena tadi saya mau nanya itu. Jadi kan ini ada assignment 5 misalnya. Betul. Setiap assignment itu kan diberikan pada minggu-minggu tertentu gitu, nah setiap minggu ada assignment. Ya, betul. Nah setiap minggu itu punya bobot, nah itu bobotnya gimana? Sebenarnya kalau misalkan minggu per bobot itu Pak, itu kan kalau misalkan kalau tanya TP itu rata sebenarnya Pak. Enggak mungkin. Sekarang teori sama implementasi di minggu ke-4 sama minggu ke-1 kira-kira bobotnya tinggi yang mana? Nggak mungkin rata. Nggak adil kalau misalnya diratain. Jadi tolong ya tentang bobot, nah itu nanti hubungannya ke perhitungan ini seperti apa kalau seandainya ada bobot? Berarti pada minggunya juga ya Pak, berarti ada bobot gitu, bobot tersendiri. Bobot tujuan pembelajaran. Kalau bobot tujuan pembelajaran ini itu Pak, memang dibentuknya itu kan lewat IKA ya Pak. Cuma itu berdasarkan pengelompokan, tapi misalkan di minggu kelima tuh ternyata banyak pembahasan. Nah nanti TP-TP-nya tuh bakal menuju ke sana semua. Kayak contoh Pak di assignment A4 itu kan titiknya itu kan banyak ya Pak. Berarti emang pada saat minggu tersebut tuh di assignment 4 tuh banyak pembahasan. Jadi nilai yang didapatkan tuh dari berbagai macam TPI. Nanti misalkan contoh nilainya 75, tapi karena misalkan TP 3 bobotnya cuma 1 jadi berapa, misalkan TP 2 bobotnya 2 jadi berapa gitu Pak. Oke, pertama di ini dulu ya. Coba di breakdown, benarkah TP itu bisa di spread jadi banyak assignment? Betul. Karena biasanya TP itu kan per minggu ya. Total ada 14 TP tujuan pembelajaran. Ya. Nah ini bisa di dasar teori di standarin TP itu yang dimaksud apa? Kalau di sini terlihatnya kalau misalnya banyak ya, itu kayak kalau quiz make sense gitu ya, TP-nya banyak gitu. Kalau assignment kan biasanya untuk setiap satu minggu satu dulu gitu. Oh iya. Oh iya, itu memang saya menggunakan ini ya Pak, frame between, jadi random aja gitu. Untuk Oke, jadi harus dipahami dulu ininya ya, konsepnya dulu. Kalau misalnya saya sampaikan bisa juga salah ya, misalnya ada juga yang bisa seperti itu ya, kayak ada mata kuliah yang memang terus menerus apa misalnya di review lagi TP1, review lagi untuk assignment-nya. Tapi biasanya satu TP satu tujuan pembelajaran itu per minggu gitu. Satu ini udah selesai, udah gitu. Selesai udah. Ya kalian rasakan misalnya di cloud computing aja kan setiap minggu beda TP kan gitu. Sekarang belajar ini, besok belajar itu. Mungkin ada yang dua misalnya pas udah implementasi saat database sama komputernya gitu, pakai apa sama apa gitu, bisa dua gitu. Tapi untuk kayak gini kan ini ekstrim ya, hampir semua gitu misalnya. Paling 2, 3 bisa gitu. Kasihan mabok juga, nggak tahu juga ya. Jadi tolong, jadi sini saya udah tulis di sini, jadi tulis dasar teori tentang asesmen pembelajaran, rubrik penilaian sama bobot asesmen, lalu tentang TP definisinya seperti apa dulu, apakah tadi benar per minggu atau memang ada yang atau bisa jadi ternyata secara teoritis bisa seperti ini gitu, tapi ada ini dikasih tahu dulu. Oke, berarti ini belum masuk bobot mingguan ya. Nah ini bobot apa nih yang di halaman 25?
Jadi ini tuh Pak sebenarnya tuh untuk batasin ya Pak. Misalkan antara contoh misalkan mata kuliah 1 tuh ada di semester 6 dan mata kuliah 3 tuh ada di semester 1. Dan mata kuliah 3, mata kuliah 4, mata kuliah di semester 1. Nah, kalau misalkan nanti sebetulnya kalau kita lihat mata kuliah di semester 1 itu dengan mata kuliah semester 6 itu tentu bobotnya tuh pasti lebih besar di mata kuliah yang ada di semester 6. Nah, dengan adanya itu untuk membatasi Tunggu, saya potong ya. Jangan gitu jelasinnya bingung. Ya kenapa tadi kan CP1 itu bisa membanyak mata kuliah, kamu menjelaskan yang menurut dasarnya kenapa memang dari paham. Oh, oke. Berarti dari CP-nya dulu tuh, kenapa di KFK-nya dulu ya? Jadi karena sebetulnya kan CP1 itu kan pembahasannya yang itu ya Pak, yang apa namanya umum banget, abstrak. Jadi memang di CP1 ini pembahasannya apa, nanti mata kuliahnya relevan dengan CP tersebut akan dipetakan terlebih dahulu. Sebenarnya itu tuh terjadi ketika di pemetaan IKA dengan MK. Nanti ketika pemetaan IKA dengan MK sudah terjadi, otomatis pemetaan antara CP dengan MK pun ikut terjadi. Tapi proses pemetaan CP dengan MK itu terjadi oleh sistem, bukan oleh Kaprodi. Nah, setelah itu CP ada pemetaan antara CP dengan MK itu untuk menunjukkan tingkat relevansi. Apakah mata kuliah tersebut memang bobot yang didapatkannya itu besar atau kecil, itu pun dipengaruhi oleh semester. Misalkan di sini misalkan contoh mata kuliah 1 ada pada semester 6 dengan mata kuliah 4 yang ada pada semester 1, maka bobotnya pun akan terlihat kesenjangannya seperti itu Pak. Oke, tapi sebelum itu ini tulis dulu rumusnya pembobotan CP itu seperti apa. Kenapa 3 itu jadi 27,2777, 2 itu 18,8. Itu seperti apa? Tiba-tiba kan kalau ini. Oh iya betul. Apakah defaultnya 9? Maksudnya 9 apa? Terus ini ini yang distandarin ya ininya ya. Jadi presisi di belakang koma itu mau berapa? Mau 4. Oh, mau ini berapa nih? Yang di halaman selanjutnya 26 sampai 8 gitu ya. Oh, iya. Mau 2. Mau berapa gitu? Kan precision itu hubungannya sama apa gitu ya. Ini ada yang terakhir di 33 ini hanya 1 nih presisinya. Oke, pertama itu ya. Jadi dikasih tahu dulu misalnya bobot itu sigma apa tadi ya, mata kuliah semester berarti MK 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16 saya tahunya semester di mana? Ya. Ada kan di informasi ini kan? Ya, itulah bisa di dasar teori kan gitu ya. Dasar teori tentang perhitungan ini sudah ada belum ya? Ya. Jadi biar jelas. Oke, CP1, ada CP2, ada CP3. Terus ada IK. Nah, ini juga jangan di sini ya, menggunakan perhitungan sebagai berikut: bobot dibagi total bobot kali 100%. Bikin persamaan aja. Kan oke ya. Persamaan 1 bobot IK sama dengan dibikin standar presisinya. Oke. Dan ini apapun itu ya kan dihitung-hitung. Oke, selesai misalnya. Nah, sekarang ada tabel di halaman 29. Ada bentuknya tabel, ada yang bentuknya graf. Tapi sebenarnya dua-duanya sama kan informasi. Ini apa yang saya tanya ininya dulu. Cita-citanya apa? Kenapa dibikin graf ini bar? Sebetulnya untuk radar itu untuk menunjukkan kemampuan mahasiswa. Bukan radar, ini masih graf. Oh, bar. Batang itu sebenarnya untuk melihat ini apa nilai dari mahasiswanya. Jadi kan sebetulnya kalau kita lihat di distribusi itu kan bentuknya kan ya IK 1 berapa, IK 1 berapa. Dasarnya untuk visualisasi yang bentuk diagram itu ya untuk lebih mempermudah aja gitu Pak. Nggak boleh gitu lah. Ya, jadi
Kalau bar itu kan biasanya menunjukkan apa tren atau apa gitu ya. Ini maunya mau apa gitu di sini. Terus sama radar. Ini mau apa yang ditunjukkan? Kemampuan mahasiswanya. Oke. Sekarang IK11 itu apa? Nggak ada sih, nggak ada apa. Ya, oke. Deskripsi. Jadi biasanya radar itu kan untuk menunjukkan profil. Pernah ini kan kalau suka bola misalnya pemain tengah dribblingnya berapa, strength-nya berapa gitu ya, shooting-nya berapa dan passing-nya berapa gitu. Oh ini pemain tengah kreatif misalnya, passing-nya lebih tinggi daripada shooting-nya gitu. Jadi dia suka assist. Kalau misalnya dia shooting-nya bagus, dia suka long shoot misalnya. Jadi menunjukkan profil. Nah biasanya profil ini radar ini bukan detail ya, tapi nanti biasanya untuk dari sisi apa ya, keseluruhan. Nah seandainya mau IK1 juga, jangan namain IK1, langsung aja namanya apa. Oh itu apa. Nah biasanya gimana ya, jadi tolong diperhatikan lagi tujuannya untuk apa. Kalau untuk profiling apa? Saya kebayangnya ada satu hal yang hilang untuk masuk ke CPL. Sebelum CPL dulu kan setiap mahasiswa tuh harus punya profil lulusannya. Misalnya seandainya nanti nih udah mau lulus, ternyata dia tuh jagonya di mobile, di webnya kurang misalnya. Nah nanti ini cocoknya mahasiswa, jadi bukan di IK tapi di MK malah misalnya. Punten Pak, itu sebenarnya untuk profil ketercapaian satu mahasiswa untuk mata kuliah tertentu. Ya. Kayaknya salah nama gambar ya. Ya. Tapi kalau untuk profil lulusan memang belum ke arah sana, masih di situ. Ya makanya. Jadi mendingan radarnya apa gitu, niatnya seperti apa. Kalau saya lebih baik yang baca itu global ya untuk semua siswa misalnya. Kalau yang ini baru profil untuk satu siswa boleh radar, tapi seperti apa gitu ya. Malah ada yang lebih penting lagi. Kalau seandainya saya sebagai ini user dari sisi itu, saya pengen lihat ini mata kuliah yang perform itu yang mana gitu. Jadi dari sisi bukan siswanya malah, tapi dosennya. Dan jangan ini kenapa sih apa nilainya apa jadi kurang, misalkan salah satu kita itu IP-nya di atas 3 atau 3,5 gitu ya. Ini kenapa ya ada mata kuliah apakah terlalu susah atau gimana gitu kan, jadi perbaikan gitu. Jadi dari sisi dari respon ke dosennya bukan ke mahasiswanya, globalnya aja aku rata-rata kelas gitu. Saran ya, tapi nggak tahu gimana sih. Oke. Ini perhitungan, semua perhitungan harus kasih rumus ya ini. Breakdownnya gimana ini kalau tiba-tiba gini kan kita bingung ya. Apalagi ini nilainya 0,0196, 0,014. Ini presisinya mau berapa? Kalau presisinya cuma akhir-akhirnya jadi 1 ini, berarti dia awalnya cuma 0,01 gitu. Kalau 0,01 semua kan nggak kelihatan. Iya, mungkin lah kalian buat ini ya, jadi ngerandom aja. Jadi harus ada apa? Jiwakan karena roh kalian di sini tidak ada konsep yang dipahami. Sehingga sembarang random aja. Tapi memang Pak, kalau misalkan kita membahasnya terkait rumus, kita nggak ada dasar yang apa, nggak ada teori yang mendasari bahwa itu rumus itu untuk apa gitu. Jadi ini pun ya sebetulnya ya hasil eksperimental aja Pak. Ya dia harus sendiri kan di ACC dulu kan sama mitranya, pasti ada rumusnya. Punten ya, itu rumusnya bukan ngasal. Betul. Sudah ada regulasinya sesuai APET dan kalian mencocokkan bagaimana bobotnya ya. Oh, gitu.
Nggak tuh, nggak mungkin nggak ada. Orang penetapan semua bobotnya dari abet dan yang lain-lain. Tinggal gimana ngitungnya semua dari ketentuan itu. Ibaratnya kalian itu sejarahnya yang kurang. Jadi kalau sejarahnya sudah ada, dasar teorinya lengkap, kita oh iya kena, jadi jangan langsung nilai ini kan langsung nilai-nilai aja ya. Harusnya untuk ya Pak ya, sampai kelihatan bahwa satu mahasiswa siapa namanya, katakanlah di semester berapa Pak? D3 atau semester 6 ya, dia sudah tercapai apa aja kemampuannya. Harusnya bisa sampai ke situ sih Pak. Cuman mereka belum bisa. Oke, sekarang ini ada graf lagi, graf bar chart tapi yang horizontal halaman 47. Ini niatnya mau apa? Untuk melihat ini Pak, apakah semua CPT itu sudah ternilai? Itu ya, soalnya saya sama. 47. Ya. Sebetulnya ini tuh sama saja dengan yang CP2. Nah CP2 itu kan karena dia terpetakan ke dua angka, jadi lebih terlihat ya. Kalau misalkan yang K1 tuh dia tuh dapatnya segini, K2 tuh segini. Jadi nanti sampai ke mata kuliah yang terakhir tuh dia bisa full gitu Pak ya. Bisa sampai setidaknya 100 kutub gitu. Grafnya jadi. Oke, kalau mau ini grafnya di graf utuh, jangan di satu-satu MK karena legendanya banyak, tapi yang ditujukan hanya satu. Kan jadi apa kita mau ngebandingin atau mau apa? Yang penggunaan visualisasinya ya harus itu ada. Nah, kalau mau tambahin apa dasar teori tentang visualisasi data terkait kapan pakai di level individual, kapan level di global gitu. Kenapa saya pakai ini? Kenapa saya nggak pakai? Atau cukup pakai graf, pakai tabel sebenarnya cukup misalnya, ini nggak ada masalah. Bisa di ini nanti itu siapa yang bisa lihat, misalnya untuk siapa usernya, kalau untuk dosen atau untuk level apa manajemen. Nanti kan oh iya Excel gitu. Ya. Itu memang sebut KPI kan, tapi dari grafiknya itu polos bisa. Nah, ini saya malah pengen melihatnya itu oke lah. Kan ini ide awalnya dari Excel kita ubah jadi bentuk aplikasi dengan niatnya untuk saya format dan lain-lain. Nah, saya pengen lihat dari sisi ini. Berarti solusinya kan di data management. Ini di IRD-nya seperti apa? Ini jujur nggak terlihat ya, nanti harus diperbesar halaman 63 ini. Mungkin ini Pak untuk gambar lebih jelas dari ERD-nya. Untuk pertanyaannya sih maaf
Ya kan tadi ini niat kalian kan pengen mengubah dari Google Sheet atau Sheet itu menjadi aplikasi. Terus dibikinlah aplikasi. Kalau kan kuatnya kan ini datanya bisa dibikin gimana? Bahwa ya dengan ada aplikasi ini tidak akan terjadi lagi hal-hal yang sebelumnya yang pakai spreadsheet. Yang untuk terkait tadi standarisasi format ya. Karena memang ada khawatirnya gitu kecenderungan ada perubahan format kalau pakai Microsoft Excel. Nah, kalau di aplikasi ini diterapkannya disimpan datanya dengan menggunakan relasional, karena relasional itu kan maksudnya datanya konsisten dan bisa menjaga integrasi antar data yang satu dengan yang lainnya semua. Jadi sehingga ada kecenderungan yang perubahan format tadi itu tidak terjadi gitu, karena memang harus mengikuti aturan yang udah ditetapkan untuk memasukkan datanya apa saja ke database gitu. Jadi di CPL itu ya, coba jelasin CPL memetakan apa? Ya. Di sini CPL ini nanti akan dipetakan ke IK Pak. Ya, untuk kardinalnya satu CPL bisa mempunyai banyak IK dan satu IK juga bisa terhubung ke banyak CPL. Nah, dari hasil pemetaan ini nanti akan digunakan ke relationship lain, yaitu di perkuliahan sama di TP Pak, sehingga untuk entity pemetaan CP dengan IK ini menjadi associative entity karena memang diperlukan hubungan lain ke entitas ke relationship yang lain. Kalau yang rubrik Kalau rubrik ini karena satu masing-masing IK memang harus punya rubrik dan rubrik ini memang hanya terikat ke satu IK, jadi bentuknya di sini weak entity Pak, weak entity ke IK. rubrik itu kan ini ya, bentuknya itu tabel ini. yang tadi Iya. Ada Tapi sebenarnya yang disimpan itu per satu gitu ya. gimana? Per satu rubriknya, per satu kolomnya gitu. Karena tadi contohnya ada satu misalnya kurang baik, dua kurang, tiga sedang sebagainya. Yang disimpan di datanya itu per satu itunya gitu. Kenapa? Kan biasanya rubrik itu per paket, bentuknya tabel. Ini dibikinnya satu-satu. Ya. ya jadi per IK itu per IK tersebut ya. Nah, kan nanti pasti apa namanya orientasi dari data kerja akan mengidentifikasi apa namanya row untuk yang mana itu punyanya IK yang mana, jadi nanti tetap bisa lihat. Kalau sebelumnya itu idenya tidak dijadikan weak entity, tapi memang digabung jadi atribut di tabel, maksudnya di entity indikator kinerja. Dan nanti itu di database-nya memang rencana kita awalnya data type yang digunakan adalah JSON. Jadi udah memang satu paket gitu. Beda dengan yang sekarang weak entity. Cuman ada kekhawatiran kalau misalkan indikator kinerja itu nanti akan disimpan banyak sekali dan setiap rubrik itu kan mempunyai deskripsinya sendiri ya. Jadi semisal datanya akan banyak, itu mungkin ada beban yang di resource yang dimana ketika harus ada retrieval data dari sana, padahal itu tidak diperlukan terlebih dahulu ya, ambil rubrik itu yang mungkin akan lebih berat gitu, dibandingkan jadikan yang itu ditanda terpisah.
Ini berarti grafnya udah nggak ada ya? Ya. Ini di abstraknya masih ada sih, coba dibahas. Diskarbograf murni relasional. Oke, terus ada titipan pertanyaan dari Bu Raya tentang KPI. Ada di dasar teori, tapi di sini setelah itu hilang. Itu gimana? Sebetulnya Pak, KPI ini sendiri itu memang dibutuhkan aturan lagi ya dari pihak mitranya. Jadi dari kami nanti akan mendiskusikan apa saja sih rules yang nanti akan menjadi threshold untuk yang ada pada diagramnya gitu Pak. Karena saya kira kalau dari saya lihat Konsep KPI-nya, masalah indikator memang nanti dari stakeholders ya, tapi kan itu salah satu konsep. Cuman kan nggak kelihatan realisasi konsep itu untuk TA kalian di aplikasinya bagian mana. Masalah indikatornya apa ya itu memang nanti dari stakeholdersnya, kan sudah disebutkan bahwa menerapkan konsep itu kan. Nah, jadi harus bisa dijelaskan. Gimana? Izin diskusi dulu. Boleh Pak, kayak gitu. Lebih baik itu daripada sambunyi langsung jawab. Izin menjawab. Mungkin untuk penerapan konsepnya, karena tadi kan INCA itu KPI itu sesuatu yang bisa dihitung dan dibandingkan dalam untuk tujuan strategis dalam jangka waktu tertentu. Mungkin kalau dari penerapan di aplikasinya INCA ini sesuatu yang diukur itu merujuk pada nama yang sama, yaitu indikator kinerja. Indikator kinerja ini memang sudah hal yang bisa diukur gitu. Hal yang diukurnya apa? CPL-nya. Jadi si CPL-nya itu sebagai tujuan yang memang harus dipenuhi, misalnya oleh program studi. Kemudian nanti baru bisa diukur oleh indikator kinerja itu, KPI tersebut. Contohnya misalkan tadi CPL 1 gitu, CPL 1 kalau dia kan masih secara abstrak, baru bisa diukur dengan IKA yang udah ada rubrik nilainya. Indikator kinerjanya udah jelas apa aja yang harus diukur dari IKA tersebut. Oke, contohnya halaman 22 KU 09 IK 1
sini kan IK-nya itu per mata kuliah ya. Jadi secara definisi KPI-nya per apa? Bisa dihitung dan dibandingkan. Nah, kalau belum nggak apa-apa. Nanti aja. Oke. Inisiasi cukup Bu Ain. Cukup. Silakan ditutup saja. Mungkin saya coba tanya Pak Didi mungkin. Oh iya. Mungkin dari Pak Didi ada pertanyaan atau saran Pak? Halo, kedengaran? Pendengar Pak. Oke, saya udah banyak sekali komentar dari para apa istilahnya ya, evaluator atau apapun namanya. Tapi saya hanya melihat satu banyak pertanyaan tadi menurut saya karena kurangnya deskripsi atau definisi yang terhadap banyak istilah yang Anda lakukan tadi, sehingga pertanyaannya bisa menjadi multi interpretation. Jadi menurut saya cuma satu, tadi seperti komentar tadi, kalau diperkuat definisinya itu menjadi melebarnya terjemahan menjadi terbatas. Ada yang sifatnya terjemahan Anda, ada sifatnya yang deskripsi didasarkan pada aturan atau undang-undang atau ketentuan yang sudah dibuat oleh Diknas atau Dikbud atau Polban. Ada juga yang merupakan interpretasi Anda. Yang boleh goyang itu hanya interpretasi yang Anda terhadap sebuah konsep. Tapi kalau konsep itu sudah didefinisikan oleh Polban atau oleh Dikbud gitu, sekarang Anda hanya bicara tentang bagaimana mengimplementasikan konsep tersebut, tidak perlu melakukan terjemahan lanjut. Itu aja yang saya ingin sampaikan. Terima kasih untuk kesempatannya. Makasih. Mangga silakan Bu Rahel sama Pak Lukman. Pak Didi yang sudah ditentukan Polban, jangan kalian multitafsir dan terjemahkan sendiri. Cukup ya Pak ya? Mungkin itu. Ya, sekian presentasi seminar 2 dari kami. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu penguji atas saran dan masukannya. Maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi
untuk pakai itu bebas kalau mau di share. Oh tadi kamari baru dapur saya kalau pakai udah Oh yang Rena ya. KB, Rena, Turki,